Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Celly Sabrina dengan NPM 211506104 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari algoritma penjadwalan praktikum sistem operasi mengenai metode Shortest Jobs First atau SJF dan Round Robin RR. Langsung saja untuk metode yang pertama adalah Shortest Job First Scheduling atau SJF. Prioritas dari algoritma penjadwalan ini adalah pendeknya proses, yang mana akan melakukan pelayanan terlebih dahulu terhadap proses yang memiliki CPU bars paling kecil. Semakin pendek proses, maka semakin tinggi prioritas. Berdasarkan prinsip kerja dari algoritma penjadwalan ini, maka diperoleh kelebihan berupa proses menjadi interaktif karena akan selalu memperhatikan rata-rata waktu respon yang paling kecil. Di balik kelebihan itu, algoritma ini memiliki kekurangan, yaitu dalam mengetahui ukuran job. Maka harus dibuat estimasi berdasarkan kelakuan sebelumnya. Algoritma penjadwalan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada preemptive. Jika terdapat suatu proses yang dieksekusi oleh CPU dengan terdapat proses di ready queue dengan burst time lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan mengalami penundaan dan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Untuk yang kedua, ada non-preemptive. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU. Meskipun proses baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil, maka proses tidak bisa mengalami penundaan sampai CPU burst selesai. Untuk yang kedua, terdapat round robin scheduling. Jadi proses dalam algoritma penjadwalan ini akan mendapatkan jatah sebesar tem kuantum. Jika tem kuantum yang diberikan habis atau proses sudah selesai, maka akan dilakukan alokasi CPU menuju proses berikutnya. Algoritma penjadwalan ini dapat dikatakan sebagai algoritma yang paling adil karena tidak adanya proses yang menjadi prioritas dalam eksekusinya. CPU akan memberikan jatah waktu yang sama terhadap proses, yaitu 1/n, dan tidak akan menunggu lama dari n-1 key, yang mana key adalah lama satu kuantum. Jika key terlalu besar, maka sama dengan algoritma FCFS. Jika terlalu kecil, maka semakin banyak peralihan proses yang berakibat pada banyaknya waktu yang terbuang. Di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi CPU Simulator. Langsung saja kita bisa klik Compile. Sini sudah ada kodenya, jadi pada modul bisa kita copy saja. Tekan. Selanjutnya kita klik Compile. Nah, maka program akan diproses. Nah, di sini terdapat program code output-nya berupa CPU interaction, binary code, line, dan comment yang masih berupa bahasa mesin atau bahasa komputer. Selanjutnya kita klik load in memory. Code successful loaded in memory. Jadi kode telah berhasil dimasukkan ke dalam memori. Kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke bagian OS simulator. Karena di sini menggunakan metode shortest job first atau SJF, jadi kita klik metode yang ini. Setelah itu kita atur untuk CPU speed-nya menjadi paling fast atau paling tinggi. Selanjutnya kita klik create new process. Nah, maka akan masuk di ready process atau ready queue-nya itu untuk pit 1 dengan nama proses P1. Selanjutnya kita bisa klik pada bagian priority di bagian non-preemptive. Pilih delay process, kita klik delay process, dan untuk waktunya di sini semisal saya akan memasukkan angka 5, dan kita klik create new process, maka akan masuk di bagian antrian queue-nya untuk pit 2 dengan nama P2. Selanjutnya, kita bisa klik lagi delay process. Kita pilih di sini semisal untuk angka 4. Kita klik create new process. Nah, maka untuk P3-nya telah masuk dengan delay 4 tadi, dengan nama P3. Selanjutnya kita klik lagi delay process. Kita pilih di sini semisal 7. Jadi kita bisa klik create new process. Kita naikkan sedikit.
Berdasarkan proses yang telah dibuat, maka akan terdapat bit 2, bit 3, dan bit 4 yang akan sedang menunggu antrian. Selanjutnya, kita bisa klik Start dan View Process Stats. Maka di sini terdapat proses pertama yang akan langsung dieksekusi oleh CPU karena tadi proses ini tidak mengalami delay. Dan selanjutnya akan berurut ke proses yang memiliki delay paling sedikit. Di sini ada proses 3, dan selanjutnya terdapat proses 2, dan yang terakhir nantinya adalah proses 4. Jadi yang paling lama ini adalah proses yang memiliki delay waktu yang paling panjang atau paling terlama. Bisa kita close. Selanjutnya kita bisa klik View Log. Nah, di sini terdapat New Scheduler Session Started dengan metode Sorted Job First atau SJF tadi. Di sini untuk P1-nya langsung ready untuk di-running dari CPU. Selanjutnya terdapat P3, P2, dan P4 yang tadi telah kita masukkan delay-nya di ready queue. Nah, di sini dapat terlihat untuk P3 memiliki waiting time sebesar 11,61 sekon. Untuk P2, waiting time-nya 24,19 sekon. Dan untuk P4 memiliki waiting time sebesar 36,7 sekon. Jadi untuk rata-rata dari proses waiting time P1, P2, P3, dan P4 ini adalah 18,3 sekon. Kita close, selanjutnya kita bisa melihat view proses statistik. Nah, di sini untuk P1-nya, karena P1 tadi langsung dieksekusi, jadi dia akan memiliki lama prosesnya itu 0, karena tadi kan hampir 0 sekian detik, dan untuk P2-nya 24 sekon, untuk P3 11 sekon, dan untuk P4 36 sekon. Jadi didapati rata-ratanya sebesar 18 sekon. Bisa kita reset, kita close. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk metode scheduler dari round robin atau RR. Di sini kita klik round robin. Selanjutnya untuk RR time slice-nya bisa kita ganti menjadi 2 sekon. Dan untuk CPU speed-nya udah jadi paling tinggi, paling fast. Selanjutnya kita bisa klik Create New Process. Maka akan masuk untuk bit 1 dengan nama P1 di ready process atau ready queue. Selanjutnya kita tambahkan delay. Sini kita masukkan angka 10 dan create new process. Selanjutnya kita tambahkan delay lagi dan kita klik 6, create new process, dan yang terakhir, yang ketiga kita klik lagi delay process. Kita pilih 4, create new process. Jadi di sini untuk bit 2, 3, dan 4 telah masuk ke dalam antrian. Dan kita bisa langsung klik Start, View, dan klik View Process Stats. Di sini untuk eksekusi menggunakan metode round robin dilakukan secara bergantian berdasarkan quantum time-nya. Jadi secara silih berganti berdasarkan quantum time, dan itu dilakukan juga dengan sangat cepat. Kita close, selanjutnya kita bisa klik View Log. Untuk view log-nya, selanjutnya kita bisa klik stop dulu karena dia akan terus berjalan, dan kita bisa klik View Log. Di sini untuk view log-nya terdapat metode round robin. Nah, jadi dia akan terus berjalan seperti ini karena tadi berdasarkan time quantum. Bisa kita close, selanjutnya kita bisa lihat view statistik. Nah, di sini untuk view statistiknya, untuk P1 sebanyak 51 sekon, P2 sebanyak 3 sekon, P3 3 sekon, dan P4 3 sekon, dengan rata-rata waiting time-nya sebesar 3. Jadi kita bisa klik reset. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas akhir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.